Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Smart Skill School, semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kali ini Ustadz sedang berada di Universitas Islam Internasional Indonesia. Yuk kita sapa beliau. Ustadz, apa kabar? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, berkah, bahagia ya. Ini keren banget loh masjidnya. Waktu yang lalu, episode yang beberapa tahun lah, kan kita ngeliat masjid apung di Ancol ya, rencana ya. Ini bukan rencana lagi men, udah jadi men. Sekarang tantangan kita bagaimana kita ngisi nih masjid men. Makmurin nih masjidnya. Amazed gitu loh. Belum pernah gue lihat masjid yang pada begini, gue udah keliling-keliling dunia kemana-mana. Tapi ini keren banget. Lihat ini. Paham gak sih, waktu Rasulullah SAW pindah dari Mekah ke Madinah, hijrah. Yang pertama beliau lakukan nyari bikin masjid ini men. Jadi waktu pertama kali itu datang ke Madinah, itu yang pertama kali beliau lakukan adalah bangun masjid. Karena masjid adalah pusat peradaban, tempat ngumpul, tempat silaturahim, tempat cari ilmu. Coba, kurang apa itu benar gak? Tempat membangun akhlakul karimah. Itu sebabnya kalau kita lihat dalam sejarah perjalanan Rasulullah SAW hijrah itu, yang pertama bangun masjid. Bukan bangun masjid dalam artian fisiknya loh, bukan fisiknya loh. Fisiknya waktu itu mah ini tahu gak apa namanya? Pasir. Benar gak? Atasnya itu pakai pelepah-pelepah korma. Tapi yang dibangun oleh Rasulullah SAW adalah roh di dalam masjid itu. Umat Islam di dalam masjid itu yang dibangun oleh Rasulullah SAW. Karena inilah yang akan merubah dunia. Ingat gak cerita ragi kita? Di dalam masjid itulah diciptakan ragi yang 5 gram itu. Yang nantinya disebar dan bisa buat lembek singkong yang 20 kilogram. Lihat bagaimana Islam masuk ke Indonesia. Benar gak? Para pedagang, orang-orang yang dari Mekah, Madinah, kemudian masuk ke Hadramaut, ke Yaman, kemudian masuk ke Indonesia. Orang-orang yang dari Gujarat juga masuk ke Indonesia, yang dari Cina masuk ke Indonesia bawa Islam. Masuk ke Indonesia nggak pakai perang-perangan, nggak pakai berantem-beranteman, enggak men. Tapi mereka bangun masjid, mereka bangun peradaban, mereka bangun akhlakul karimah. Oke, akhlakul karimah inilah yang menjadi lampu yang bersinar terang, nurun ala nur, benar gak? Akhlakul karimah inilah yang menjadi pelita bagi laron-laron, benar gak? Kalau kita bisa bilang bahwa orang yang belum dapat hidayah itu sebagai laron-laron, menarik laron-laron lari semua mendatangi pelita yang terang ini. Itulah yang dilakukan oleh para pembawa Islam ke Indonesia waktu itu. Dan itu pula yang kita lakukan sekarang di Indonesia. Kita nggak usah sibuk nyalain orang, benar gak? Kita nggak usah sibuk jelek-jelekin orang. Tapi kita tunjukkan sesuai dengan masjid itu. Ini ada banyak tulisan di dinding masjidnya. Tulisannya apa? Islam rahmatan lil alamin. Kita tunjukkan bahwa kedatangan Islam itu membawa rahmat bagi orang yang agamanya Islam maupun yang bukan agamanya Islam. Bahwa kedatangan Islam ke Indonesia itu membawa pencerahan. Kedatangan Islam ke Eropa waktu itu. Oh, gelo gak? Waktu itu Eropa abad ke-8 men. 500 tahun orang Eropa tuh gak boleh jalan jauh-jauh. Kalau jalan jauh-jauh katanya kecemplung. Karena dunia kayak meja katanya. Islam masuk ke Eropa. Lalu Islam menggerakkan Eropa, ada gerakan namanya waktu itu Renaissance namanya. Kalau di Jerman disebut Aufklärung. Jadi luar biasa men. Kedatangan Islam datang ke Eropa membawa kemajuan, Renaissance. Kedatangan Islam ke Indonesia membawa kemajuan. Kedatangan Islam kemana-mana tempat men. Selalu membawa kemajuan, kemanfaatan, pencerahan. Itu yang namanya Islam rahmatan lil alamin. Keren-keren gak? Back to you Fit. Rahmatan lil alamin, Masya Allah. Kita harus belajar banyak dari peradaban Islam ini yang harus diterapkan sekarang ini ya Ustadz. Nah, jadi kan kita cerita Islam ini seperti bibit unggul yang ditanam di mana juga tuh tumbuh dengan baik. Begitu juga dengan kedatangan Islam ke Indonesia dan ke tempat manapun di dunia, benar ya? Kenapa? Karena kita tahu persis di dalam diri setiap orang terserah agamanya apa men. Terserah agamanya apa.
di dalam diri setiap orang itu ada ruh yang berasal dari sumber ruh yang sama, yaitu Allah Sang Maha Pencipta. Di dalam diri setiap orang ada potensi kebajikan yang besar. Kalaupun orang itu sekarang lagi belok kiri, belok kanan, nggak apa-apa. Di dalam dirinya itu ada potensi untuk taubat, untuk mendapat pencerahan, untuk mendapat kebaikan. Tapi bagaimana kalau kita malah menjadi jalan penutup dari kebaikan tersebut? Dalam kitab-kitab tasawuf diceritakan, kalau tasawuf gini, asik gini, cerita benar gak? Ini ibaratkan ada dua ruangan, oke? Ada dua ruangan yang dihubungkan dengan satu pintu. Pintu tanpa daun pintu gitu ya. Ngerti kan ya? Ada dua ruangan dihubungkan dengan satu daun pintu gitu. Ruangan yang satu ini terang benderang. Oke. Sedangkan ruangan yang satu ini gelap gulita. Oke. Harusnya karena ruangan yang satu ini terang benderang dan ruangan yang satu ini gelap gulita, harusnya laron-laron yang dari ruangan gelap gulita itu akan rame-rame lari ke ruangan yang terang benderang. Idza ja'a nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Maka orang akan berbondong-bondong masuk pindah ke ruangan yang terang. Nah, tapi kenapa enggak? Ternyata ini kalau di dalam kisah-kisah kayak begini nih. Ternyata di pintu tersebut yang menghubungkan ruangan gelap dan ruangan terang itu ada seorang yang tubuhnya besar. Saking gedenya dia nutupin pintu tersebut sehingga cahaya dari ruangan yang penuh cahaya ini nggak bisa tersampaikan ke ruangan yang gelap gulita. Walhasil laron-laron yang ada di ruangan gelap gulita ini nggak bisa ngelihat ada cahaya di sini. Inilah yang orang oleh para ulama dibilang al-Islamu mahjubun bil muslimin, bahwa Islam itu tertutup oleh kelakuan orang Islamnya itu sendiri. Bukan karena orang Islamnya itu nggak mendapat hidayah, tapi karena orang Islamnya itu tidak mengikuti apa yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW, yaitu menyebarkan kebaikan, menonjolkan akhlakul karimah, merangkul orang yang tersesat jalan, bukan malah menghakimi dan menghujat dia. Benar gak? Ingat ya waktu itu kita pernah bahas juga kan? Dan lebih seorang pendosa, ingat ya waktu itu, seorang pendosa lebih mulia daripada orang yang melihat pendosa itu dengan pandangan yang merendahkan, yang menjijikkan. Ingat gak? Benar gak? Ini ini si orang yang gede yang berdiri di tengah pintu itu, satu kakinya ada di ruangan yang terang benderang, satu kakinya ada di ruangan yang gelap. Ini yang harus kita tarik ke sebelah sini, benar gak? Minaz zulumati ilan nur. Kita tarik dia, ente ngalangin, jangan berdiri sono, benar gak? Kalau ente berdiri sono ngalangin, mendingan sekalian kemari, badan ente kegedean, benar gak? Ini yang kita bilang minaz zulumati inal nur. Kita tarik dia masuk ke dalam ruangan yang terang benderang, yang pakai AC, yang asik, yang mantep, bener gak? Sehingga kedua ruangan itu pun akhirnya menjadi terang benderang. Mungkin kita ditahan sama setan, Ustaz. Ya Allah. Ini kita di episode berapa ya? Pernah nih kalau nggak salah di Bowling Jaya Ancol. Setan itu lemah, men. Setan bisa apa kalau nggak ada manusia? Coba gue tanya dah. Apa bisanya iblis? Apa bisanya setan kalau kita nggak ada? Benar nggak? Lah, setan itu, iblis itu bisanya kan karena ada kita. Kan dia yang bisik-bisikin kita supaya melakukan sesuatu itu, benar nggak? Kebetulan di dalam diri kita sendiri juga ada yang namanya nyawa. Waktu itu udah kita bahas lagi kan waktu itu ya. Nah, nyawa kita ini karena kita makhluk hidup itu punya naluri untuk hidup, berkembang biak, makan, aman, apa segala macam lah itu. Nah, inilah naluri ini yang kemudian dibisikkan oleh setan. Sampai kita dijorokin tuh, ibaratnya kita ngeliat tuh, bapak tuh udah dijolok. Begitu kita udah melakukan, udah jatuh ke lubang dosa itu, setannya kabur. Benar gak? Karena tugas dia udah selesai, yaitu membuat kita jatuh ke dalam dosa. Enggak apa-apa, don't worry. Tobat, man, benar gak? Supaya setannya agak kecewa juga. Tobat lagi nih orang, benar gak? Udah bismillah. Back to you. Masya Allah. Terima kasih Ustadz atas segala bimbingan dan tausiahnya. Semoga kita mendapatkan pelajaran yang bermanfaat.
Sampai kita ketemu lagi next episode, insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.